Artinya kita sebut sebetulnya yang harus dipelihara itu 9 naga, Luhut sama Hendro Priyono. Iya, termasuk semua itu dan termasuk ketum-ketum partai yang ikut PDIP terutama semua iya, gitu kan, yang ikut bertanggung jawab atas golnya Jokowi dan bertahannya Jokowi sampai sekarang dilindunginya Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Saat ini saya sedang bersama dengan pemerhati politik dan kebangsaan Bapak Rizal Fadilah, dan beliau juga salah satu pengurus dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Apa kabar Bang Rizal Fadilah? Alhamdulillah, Pak Rahman. Nah teman-teman, kenapa saya podcast dengan beliau? Beliau baru saja melapor ke Bang Rizal ya. Bang Rizal ke Bareskrim. Bisa jelasin deh Bang Rizal? Ya, baru saja kita menyampaikan bukti-bukti tambahan atas pengaduan atau laporan terdahulu TPUA tanggal 9 Desember 2024. Gitu kan, dengan perkembangan baru termasuk beberapa video-video yang kita lampirkan sebagai bukti barunya itu, gitu kan, seperti kasus videonya Dr. Rismon ya, yang mengkritisi soal ijazah dan skripsi palsunya Jokowi, gitu kan. Kemudian juga soal dari guru Gembul yang mengatakan bahwa soal ijazah, KTP, identitas yang lain itu sekarang ditawarkan secara terbuka, gitu kan. Silahkan kalau mau membuat ijazah untuk keperluan jabatan naik, untuk keperluan mau jadi caleg, mau jadi bupati, hubungi kami 0,0 nomor HP-nya. Jadi sangat terbuka sekali ini soal pembuatan dokumen-dokumen palsu, gitu. Jadi kepada Bareskrim ya kita minta supaya bertindak, gitu. Ya teman-teman, emang terkait dengan masalah dugaan ijazah palsunya Bapak Joko Widodo ini sedang memasuki masa baru Bang ya. Periode sedang memasuki namanya ya? Babak baru bener. Setelah pakar digital forensik Pak Rismon Sianipar itu dia menganalisa ijazahnya Pak Jokowi dari sisi penggunaan font, dan beliau melihat bahwa font pada ijazahnya Pak Jokowi itu menggunakan New Times Roman dari operating sistem Windows yang sebetulnya baru terbit pada tahun 1992. Sementara Pak Jokowi itu dinyatakan lulus tahun 1985. Artinya 7 tahun sebelum New Times Roman itu Pak Jokowi sudah menggunakan. Makanya Pak Rismon itu meyakini 100 miliar ini palsu, gitu ya. Tapi teman-teman yang mau kita bahas nih, kan kita tahu nih bahwa kata Pak Rismon juga ijazah Pak Jokowi ini bisa menjadi skandal internasional, luar biasa, skandal penipuan internasional. Dan saya sendiri meyakini nggak mungkin lah Pak Jokowi itu membuat itu sendirian. Pasti ada orang-orang di belakangnya, gitu ya Pak ya. Apalagi yang kita tahu Pak Jokowi itu bisa mengikuti wali kota Solo, pilkada Solo, terus pilkada di Jakarta, kemudian pilpres, dan semuanya lolos. Padahal ijazahnya itu hanya fotokopi. Udah gitu di fotokopi itu pun wajahnya beda kan. Itu juga kan yang dulu yang pertama kali membuat Bapak dan teman-teman menggugat, karena antara fotonya Pak Jokowi dengan wajah di foto itu beda, diyakini itu palsu. Nah, sekarang kita mau tanya sama Pak Rizal, sebetulnya ini siapa aja sih orang-orang yang di belakang Pak Jokowi sehingga dengan ijazah palsunya itu dia bisa menjadi presiden dua periode. Silakan Bang Rizal. Jadi memang yang beredar itu pertama dianalisis oleh banyak orang, sehingga juga kita masuk ke proses peradilan baik pidana maupun perdata, itu dari foto ya, dominan lah. Ada beberapa layout yang lain juga, tapi enggak dalam. Yang dalam itu foto. Nah kemudian sekarang jelas tadi masukan baru, informasi baru dari sisi font face ya, dari sisi Windows, dan sebagainya. Ternyata itu lebih menukik lagi, karena
Dr. Rismond datang langsung ke perpustakaan dan melihat langsung skripsinya Skripsinya, Jokowi. betul. Kalau yang ijazahnya Jokowi ya nggak bisa yang asli Betul. kan, yang disembunyikan itu yang walau alam nggak jelas goib itu Betul, ya. betul. Tapi kalau yang skripsi bisa dia dari skripsi itu maka ditemukan dan sampai kepada kesimpulan tadi yang Betul. 100 miliar persen palsu itu gitu ya dari sisi. Nah mengenai orang-orang yang terlibat di dalamnya, inilah yang harus kita kejar, gitu. Makanya kenapa dilaporkan ke Bareskrim, gitu kan? Sekarang kita beri dari data-data yang ada, baik yang dahulu yang kita sudah masukkan, tambah dengan yang baru ini, sudah seharusnya Bareskrim meminta keterangan, panggil, periksa. Siapa saja yang diperiksa? Rektor, gitu kan? Profesor Dokter Eva Nurmalia, SPOG, kan karena itu disebut oleh Dr. Rismond, kan gitu, bahkan ditantang, berarti periksa dia, gitu kan. Kemudian dekan yang sudah memamerkan, gitu kan, tentang kelengkapan dokumen katanya tanpa diperlihatkan secara screenshotnya gedenya kan, gitu. Ini PK-nya dan sebagainya, gitu ya. Kemudian itu Sigit tuh, dekan tuh, gitu ya. Lalu juga orang sedang mengarahkan ini kan di zamannya rektornya Pak Pratikno, gitu ya. Betul. Pak Pratikno itu sekarang Menko PMK, Betul. dulu Seskap kan, Menseskap dulu ya gitu kan. Jadi dia harus diperiksa. Jadi arahnya adalah periksa, gitu. Jadi periksa Pratikno. Di samping tentu saja harus bisa dipanggil Jokowinya sendiri. Dari Jokowi nanti akan merebar kemana-mana. Dengan siapa dia melakukan hubungan-hubungan sehingga terjadi gitu kan. Sampai masyarakat menduga, oh ijazahnya palsu, skripnya palsu, siapa saja gitu. Tapi sekurang-kurangnya dari situ mulainya. Gitu kan, dari Sigit dulu, dekan, dari rektor, dari Pratikno mantan rektor, gitu kan. Mungkin juga sampai menteri-menteri yang terdekatnya gitu kan, yang menjadi lingkaran di sekitar pejabat-pejabat di UGM gitu. Kalau menurut saya harus objektif kita berangkatnya gitu, dari pemeriksaan. Makanya Bareskrim kita dorong ini untuk segera meminta keterangan dari orang-orang yang disebut oleh Rismond tadi. Bahkan selama ini banyak yang mengatakan, tokoh-tokoh seperti Pak Rizal Ramli juga pernah mengatakan bahwa Jokowi ini boneka oligarki. Artinya bisa jadi yang mendesain Jokowi ini adalah oligarki juga gitu kan, karena nggak mungkin oligarki nggak menjadikan dia boneka, meskipun ini kan masih isu. Perlu nggak oligarki itu juga diperiksa ya? Semua saya kira itu semua yang nanti akan merembet. Kalau dia boneka berarti dia harus bercerita tentang siapa dalang. Itu dia ya kan. Kalau memang dia boneka, dia bicara saya didalangi oleh ini gitu kan, harus dikejar. Interogasi atau minta keterangan itu harus sampai, nggak bisa dengan kalimat-kalimat 1-2 kejar, kan akan sampai nanti kepada siapa yang membiayai, siapa yang memang membutuhkan ketika dia jadi wali kota, ketika jadi gubernur, siapa gitu kan, semua akan banyak puluhan saksi nantinya gitu. Makanya kenapa dari Bareskrim kita mulai gitu ya, walaupun secara administrasi juga mungkin politis juga kita bisa langsung ke UGM untuk masuk ke kajian akademiknya bisa, tapi untuk hukum ya harus ke Bareskrim. Tapi kan laporannya kan sudah dari Desember nih, sampai sekarang nggak tindak lanjut ini. Kira-kira memang Bareskrim mau nggak sih mengusut ini gitu? Ya itu memang karena kita tahu ya, Kapolrinya kan katanya orangnya Jokowi. Ya makanya geng Solo, menyebutnya geng Solo ya Listio ini. Makanya sekarang ditantang kita kan dengan ini modalnya gede loh dalam hukum itu. Dengan informasi dari Rismond ini besar nilainya. Bagi hukum itu jadi temuan besar. Betul. Bagi langkah-langkah berikut. Makanya ini jadi penentu. Jalan nggak? Kalau sekarang nggak jalan, maka Listio harus mundur. Listio harus dimundurkan. Kalau dari awal kita melihat bahwa ini rezim Prabowo harus baru, harus seger, gitu kan. Jangan
berisi dari orang-orang yang lama, yang apalagi titipan kan gitu, maunya kita semua nih. Nah mumpung ada kasus ini, kalau menurut saya Pak Rohman, Listio Sigit harus berpikir keras, jalan gitu kan, sebagai bukti dia adalah penegak hukum gitu kan. Ini bukti, ini bukan bukti sembarangan, ini bukti yang memang bisa diuji, gitulah maksudnya. Dan ini bisa memulai pemeriksaan A, B, C orang gitu. Kalau enggak berarti saya nggak mampu, saya tertekan, saya nggak segan gitu kan. Saya berat nih kalau harus memeriksa Jokowi dan siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Ya sudah, mundur. Nah dari sisi lain Presiden Prabowo gitu kan melihat gonjang-ganjingnya kasus ini, yang juga dihubungkan dengan penegak hukum bawahannya, gitu kan, apakah itu Kejaksaan Agung ataupun kepolisian, gitu kan, semuanya bisa bergerak sebenarnya ini, dan atau kerjasama bersama, gitu kan, untuk membongkar sesuatu yang menjadi perusak citra bangsa. Dan begitu, dia perintahkan harusnya, Pak Listio, Kapolri, jalankan itu. Ini sudah menjadi pengetahuan umum loh, informasi umum loh, bukan lagi bisa diredam-redam begitu saja. Jalan, ayo periksa satu-satu. Itu baru ada tanggung jawab hukum. Gitu. Kalau enggak, pecat. Itu kan banyak ancaman-ancaman kan sekarang ini ya. Kalau enggak ini pecat, kalau enggak ini pecat. Nah, sekarang buktikan. Kapolri juga harus jadi target juga. Kalau nggak bisa mengerjakan, kan merusak citra pemerintahan Prabowo. Ya. Nah, terus Bang, kalau misalnya nih, ini udah menyerahkan bukti baru nih, antara lain yang hasil dari analisanya Pak Rismon. Nah, kalau ternyata dalam 1-2 bulan tidak juga ada tindak lanjut, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Abang dan TPU? Ya sebenarnya kita sudah punya agenda berikut yang ke UGM. UGM. Okay. Jadi masuk langsung ke UGM. Nanti dari UGM itu kan, karena itu juga ada proses. Satu, UGM harus klarifikasi gitu kan tentang ini. Kalau enggak, UGM akan digugat gitu kan di KIP, Komisi Informasi Publik, karena tidak mau membuka informasi dengan benar kan gitu, digugat, bisa dipaksa, diperintahkan. Kalau juga menjalankan kena pidana itu para pejabat-pejabat di kampus UGM itu yang menyembunyikan informasi atau menyesatkan informasi publik, itu ancaman pidana ada gitu kan, bisa dari situ. Nanti juga dari situ tangkep lagi, baru masuk lagi ke sini gitu kan, untuk bahwa yang akhirnya minta dipidana atau diproses atau diadili bukan hanya Jokowi, tapi pejabat-pejabat yang ada di lingkungan UGM. Iya. Bang, tadi kan udah disebut nih bahwa kemungkinan ada dalang nih di belakang Jokowi, karena nggak mungkin dia sendirian untuk melakukan penipuan satu negara gitu ya, nggak mungkin. Nah, mungkin nggak sih dalam hal ini UGM justru sebetulnya pihak yang dimanfaatkan, yang ditekan untuk memuluskan kepentingan dalang-dalang itu, sehingga UGM tuh nggak berani untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya, sangat mungkin ya, karena tadi itu faktor Pratikno, mantan rektor yang memang itu sangat dekat dengan Jokowi, dan sekarang juga sedang banyak analisis mengenai peran-peran luar biasanya Pratikno, gitu kan, sehingga termasuk di dalamnya apakah gitu kan kaitan dengan penyembunyian gitu kan dokumennya Jokowi ini yang memang publik duga palsu itu nggak keluar yang asli itu, apakah juga ada peran Pratikno di situ? Berarti itu kan pejabat masa lalu UGM itu. Nah, Pratikno mantan rektor, jadi menteri, jadi Menko, pasti punya pengaruh terhadap institusi di bawahnya, itu kan UGM sekarang. Nah, inilah yang kemudian timbul kecurigaan, jangan-jangan pejabat-pejabat juga ditekan. Nah, itu dia. Gitu. Bang Reza ngomong, pernah nggak dengar bahwa ada 2 orang yang juga punya peran penting di balik keberhasilan Jokowi menjadi presiden 2 periode dan juga jadi gubernur maupun wali kota? Orang yang dimaksud adalah Luhut Binsar Panjaitan dan Hendro Priyono. Pernah dengar itu nggak? Iya, sangat jelas gitu ya. Hendro Priyono kan mantan ketua BIN ya, gitu, yang memang operasi-operasi begini nggak bisa dilepas dari operasi intelijen, kan gitu ya. Kemudian Luhut, semua orang juga sudah tahu bahwa Lord Luhut itu gitu kan menjadi
penentu di balik Jokowi. Sehingga dijuluki the real presidennya ya. The real presiden, ada sebutan begitu kan, Lord Luhut. Lord itu penghargaan bahwa dia mafia, nah gitu. Itu kan dugaan publik, ya gitu. Sangat mungkin gitu. Makanya menurut saya mah nanti ujungnya itu tadi, kalau memang suatu politiknya bergerak dinamis dan terjadi pergeseran-pergeseran tren di politik, ya bisa saja yang tadinya di atas bisa meredam, bisa menentukan, sekarang jadi target operasi atas kejahatan hukum di negeri ini, gitu, dan politik juga. Jadi nantinya rezim Pak Jokowi nggak sendiri, Jokowi mungkin dengan naga-naga yang memang membiayai gitu kan proses ini. Kemudian Jokowi juga dengan mungkin tadi apakah Luhut terlibat dalam proses perekayasaan gitu kan, sehingga boneka ini bisa dimainkan gitu kan sesuai kepentingannya, yang kepentingannya bisa berbasis bisnis, juga berbasis kekuasaan yang bisa menentukan, mengendalikan banyak, atau juga menjadi jembatan untuk kepentingan asing. Karena Luhut ini kan duta besar Cina di Indonesia, orang menyebutnya dalam tanda kutip kepentingan Cina, termasuk obor gitu kan, mungkin termasuk investasi karena juga dia bertanggung jawab atas investasi itu untuk kepentingan Cina gitu ya. Sehingga Cina, RRC, Jokowi, Luhut, naga-naga itu satu kekuatan oligarki gitu. Artinya memang oligarki, Luhut, Hendro Priyono itu wajib untuk diperiksa ya, di samping Jokowinya sendiri. Ini tuh semua tuh oligarki. Jokowi bagian oligarki, Luhut bagian oligarki, naga-naga oligarki gitu kan, melawan demokrasi. Artinya kita sebetulnya yang harus diperiksa itu 9 naga, Luhut sama Hendro Priyono. Iya, termasuk semua itu, dan termasuk ketum-ketum partai yang ikut PDIP terutama semua yang ikut bertanggung jawab atas golnya Jokowi dan bertahannya Jokowi sampai sekarang dilindunginya Jokowi. Partai-partai itu, ketua partai itu sebenarnya tahu nggak sih bahwa jasa Jokowi palsu ya? Pertanyaan yang dilematis. Masa nggak tahu gitulah gitu aja deh. Makanya. Cuman masalahnya tadi gitu kan, karena dari awal menjadi bagian kebersamaan, tidak mudah melepas. Jangankan itu, sekelas Prabowo saja yang awalnya rival, udah nggak bisa melepas juga sekarang. Gitu kan, asalnya rival itu dicurangi, tahu dia. Tahu benar. Gitu kan, tahu bahwa dia dicurangi, dan akhirnya tahu juga bahwa dia curang. Itu dia. Gitu kan. Hancur-hancuran demokrasi. Sebenarnya hancur-hancuran. Demokrasi sudah dihancurkan oleh oligarki, oligoi archein. Itu kan sekelompok jadi penentu. Seharusnya rakyat yang jadi penentu. Jadi kalau konteks perubahan nggak bisa parsial ini. Ini harus fundamental, dari akarnya dirombak gitu kan, dari pola penyelenggara negara yang rusak begini, Pak. Kalau dalam aspek hukumnya, artinya si boneka dengan dalang-dalangnya ini bisa dikenakan dengan pasal persekongkolan jahat ya? Bisa itu akhirnya kalau itu konteksnya menggerus ideologi negara, itu kan memanipulasi ideologi negara, makar itu, subversif itu. Jadi subversif itu nggak selalu orang pakai senjata kemudian melawan pemerintah. Dan bayangannya kan begitu. Tapi orang-orang di lingkaran pemerintahan juga yang menggerus ideologi negara, bahkan ingin mengganti sebenarnya ideologi negara itu, maka dia itu subversif. Gitu. Inilah sebetulnya kita membuat badan intelijen negara. Kita punya kepolisian, kita punya kejaksaan, aparat penegak hukum untuk mengejar itu, bukan melindungi para penjahat-penjahat di negara ini, yang Pak. Terjadi sekarang justru yang terjadi begitu, ya. Rakyat yang kemudian hanya di atas namakan, gitu kan, hanya untuk semacam slogan-slogan saja, tapi sebetulnya rakyat disengsarakan. Bahkan yang paling bahaya itu adalah dimiskinkan rakyat, dibuat ketergantungan, sehingga dengan
sembako saja mereka sudah senang. Itu gaya penjajah itu. Dan oligarki itu penjajah di negeri ini sekarang. Kita bukan menghadapi Belanda, kita bukan menghadapi Jepang, kita menghadapi kelompok jahat yang disebut oligarki yang telah menginjak-injak rakyat Indonesia menjadi sengsara. Oke. Gitu, Pak. Bang Rijal, harapan Bang Rijal apa nih terhadap polisian? Karena kan gerbang utama ya, garda terdepan dalam penegakan hukum ini kan betulnya polisi. Harapan Abang terhadap polisi apa? Ya harus ada reformasi di kepolisian. Itu kan reformasi mental gitu ya. Kemarin kan ada ramai itu lagu itu ya. Apa Sukatani itu bayar. Itu jangan dilihat secara sederhana gitu kan, dan nggak perlu di sikapi negatif. Itu kritik loh gitu ya. Bahwa uang itu bisa membeli segalanya, termasuk membeli hukum, membeli kejujuran gitu kan, membeli sikap-sikap konsisten pada aturan gitu kan. Itu uang. Makanya ini soal pragmatisme, materialisme gitu kan, segala sesuatu diukur dengan uang, ini yang merusak. Nah, termasuk kemana-mana ke seluruh instansi, dan instansi yang rentan ya kepolisian. Karena apa? Karena dia punya kekuasaan. Dia dengan bisa memeriksa orang, bisa bahasanya kasarnya memenjarakan orang, itu kan, dan bisa melepaskan juga. Nah itulah nuansa biasa ruang-ruang negosiasi. Jadi masalah tadi itu lagunya itu bayar. Memang bukan hanya polisi yang begitu, hampir semua instansi bayar ini. Tapi yang wajah hukum di depan mata kepolisian. Nah, harapan Abang terhadap UGM nih? UGM harus jujur sekarang gitu kan. Sudah ada nih pada sebelum ada panggilan atau pemeriksaan dari kepolisian yang jangan sampai juga jadi masuk di ruang negosiasian itu ya, taruhlah ada pemeriksaan yang fair gitu kan, maka dia sebenarnya lebih bagus menyampaikan dulu gitu secara benar apa yang terjadi itu kan dengan ijazahnya Pak Jokowi ini. Udah transparan saja, jujur saja, apa adanya saja. Dengan begitu publik akan memaafkan, memaklumi, bahkan akhirnya menghargai. So kalau dia jujur walaupun dia salah, dihargai Pak. Gitu, rakyat akan memaklumi, bahkan akhirnya UGM terpromosikan gitu kan dari sisi kewajiban moral intelektualitasnya. Teman-teman semua, memang kasus ijazah Pak Jokowi ini sangat memprihatinkan ya Pak. Sangat. Bagaimana mungkin sebuah negara sebesar ini dan banyak sekali masyarakatnya yang berpendidikan tinggi kok bisa memiliki, bisa tertipu lah ya. Nah Pak, masalahnya begini, kata itu apa sih hasil pertemuan di Ceko apa ya gitu, penelitian riset Cekoslowakia, negara Indonesia adalah negara yang paling rusak akademiknya nomor 2. Nomor 1 Kazakhstan, nomor 2 Indonesia, itu nomor 3 Irak. Saya baca di medsos yang viral. Ada seorang yang menyatakan inilah hasil gambaran dunia tentang penilaian rusaknya dunia akademik, bahwa Indonesia adalah yang kedua setelah Kazakhstan nomor 1, nomor 3 Irak, seperti Indonesia berada di nomor 2. Ini tantangan ya. Tantangan terlepas dari itu betul atau tidak dan perlu diuji konteksnya apa, tapi yang jelas bahwa sinyalemen itu adalah tamparan buat bangsa Indonesia, dan terbukti gitu kan. 3 kampus besar kita punya masalah dalam konteks tanggung jawab akademiknya, tentang kejujurannya dan transparansinya. UI dengan Bahlil gitu kan, Jokowi di UGM, ITB juga masalah Sirekap itu yang ternyata berdampak ini Sirekap ini. Justru yang menentukan hasil kepemimpinan nasional. ITB itu. Karena Sirekap dijadikan alat untuk mencurangi pemilu. Makanya fake election. Jadi
pemilu yang curang atau yang tipu-tipu, kemudian fake degree gitu ya, gelar yang palsu, dan fake certificate atau fake diploma, yaitu ijazah palsu. Kayak teman-teman kalau ada yang mahasiswa menggaungkan tagar Indonesia gelap itu kayaknya bener banget. Saya kira benar, awalnya kita, jauh bener nih, Iya. gitu kan sampai ke gelap. Pikir-pikir, bener juga, bener. Dan omongan Luhut bahwa Indonesia gelap itu apa sih? Indonesia ya? terang dia bilang. Kata dia terang, kata dia. Benar-benar. Ya memang lah gitu ya, susah gitu kalau menghadapi orang yang sumun, bukmun, umyun, fahum layar jiun, udah buta, udah tuli, udah bisu, gitu kan, susah kita berhadapan dengan begitu. Itu orang yang dalam keadaan gelap gulita, dalam kegelapan dia. Karena sudah dikuasai oleh kepentingan dunia. Kepentingan duniawi, serakah namanya. Ini penyakit kita, Rohman. Itu soal keserakahan. Orang korupsi bukan karena miskin. Betul. Gitu. Ini serakah ini. Bisa korupsi sampai 900 triliun. Bayangkan itu. Iya. Pertamina itu serakah itu. 193,7 per itu tahun. Per tahun. 5 Total tahun kan, hampir 1.000 triliun. Luar biasa. Hampir kuadriliun katanya. Betul. 1 kuadriliun. Waduh, Betul. itu baru Pertamina. Bayangkan, Pertamina sampai 968 triliun. Untuk bangun IKN butuh 570-an triliun. 570-an atau 600 lah, taruh kita kasih lah sedikit, 600 triliun. Yang dikorupsi Pertamina 900, kebutuhan IKN 600. Berapa IKN kita bisa bangun? Betul. Kalau ditotalkan, kita ribut di IKN, nggak ada investor, kurang duit, kurang ini. Itu yang dikorupsi oleh Pertamina. Iya. Jauh lebih gede, Pak. Gila nggak ini negara? Sementara banyak sekolah rusak. Banyak penduduk di pedalaman tuh yang mau sekolah aja harus nyebrang sungai. Susah, lihat nyebrang sungai, jembatan, risiko tinggi ya, belum yang makan susah, pekerjaan susah. Ini enak-enak, ini kesenjangan sosial. Makanya kalau orang teriak, mahasiswa teriak, aktivis teriak, ini kesenjangan sosial ini sudah tajam sekali gitu kan. Sehingga kalau dibiarkan akan terbangun suasana yang revolusioner nantinya suasananya. Dan mudah-mudahan kalau masalah ijazah Pak Jokowi sudah selesai, Indonesia bisa dibangun lagi untuk menjadi lebih baik ya. Bisa. Ini adalah langkah awal. Karena semua proses awal disebabkan oleh Jokowi. Jokowi lah sumber masalah bangsa dan negara. Ternyata tarik lagi, dia korupsi dalam makna yang luas. Dia certificate corruption, korupsi sertifikat. Kemudian juga power corruption atau authority corruption, itu kan korupsi kekuasaan. Dan baru financial corruption, gitu, korupsi uang. Semuanya ada kalau dibongkar. Makanya mulai tangkap dan adili Jokowi. Makanya kalau OSCRP bilang dia ini pemimpin paling korup. Iya, karena nggak mungkin tanpa data, gitu, tanpa gejala, nggak mungkin OSCRP berani. Gitu, Pak. Nah, inilah tugas KPK, tugas Kejagung, tugas polisi merespon, tangkap, adili Jokowi. Betul. Nah, teman-teman, memang seperti kata Pak Rizal, memang masalah ijazahnya Pak Jokowi ini jadi pangkal masalah. Dari situlah semuanya akhirnya terjadi kerusakan yang sangat luar biasa, dan Indonesia kata mahasiswa menjadi gelap. Indonesia gelap, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu ya. Amin, amin. Karena hanya dengan Allah, karena atas izin Allah nanti bisa ini. Terakhir nih, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Allah adalah pemimpin orang beriman, mengeluarkan dari yang gelap pada yang terang. Waladzina kafaru, dan orang kafir, aulia uhumut togut, pemimpinnya togut, yuhrijunahu minan nur ila zulumat, yang mengeluarkan dari yang terang kepada yang gelap. Gitu. Jadi kalau kepemimpinannya tidak berbasis agama, itu tidak bernuansa ilahiyah, maka itu kepemimpinan togut. Dan togut mengeluarkan dari yang terang kepada yang gelap. Gelap kesananya, Pak. Dan terjadi kita sekarang. Yang terjadi itu karena masalah kepemimpinan. Karena pemimpin kita ternyata togut. Itu kata Pak Rohman. Kata saya kan.
Ya teman-teman semua, memang ya kita harus prihatin pada kondisi bangsa saat ini, terutama dengan masalah pemalsuan ijazah itu, karena banyak masyarakat kita yang juga terlibat dalam pemalsuan ijazah, mereka sudah dipenjara. Yang mudah-mudahan teman-teman semua, orang-orang yang masih punya nasionalisme, kesadaran, salah satunya seperti Pak Rizal inilah, itu bisa mendorong bagaimana Indonesia bisa menyelesaikan semua masalah dan bisa berkembang menjadi negara lebih baik dan negara yang maju ya Bang Rizal ya. Insya Allah bisa maju kalau memang dibenahi. Iya. Nah Bang Rizal, makasih Bang Rizal. Sama-sama. Iya. Kang Hepul Rohman. Ya teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.